Halo YouTube, selamat datang di channel Editorial Syahsah. Oh ya, di video sebelumnya saya lupa memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Albi Arangga. Saya merupakan salah satu personel di channel Editorial Syahsah. Kebetulan channel Editorial Syahsah ini baru ada satu personel, dan kami juga belum tertarik untuk membuka lowongan. Karena kenapa? Channel kita masih kecil, channel kita masih miskin, dan channel kita masih butuh banyak modal. Ya ampun, logika tanpa logistik anarki, bosku. Channel ini sangat potensial untuk dikembangkan. Karena kenapa? Channel ini membicarakan soal politik, membicarakan soal isu-isu politik yang sedang hangat untuk dibahas maupun diulas. Dan tentunya kami membuka kesempatan bagi para investor yang tertarik untuk mengembangkan channel ini, agar channel ini dapat menjangkau masyarakat secara luas. Karena mumpung bentar lagi akan ada pemilu 2024. Enggak lah, kita cuma butuh subscribe dari teman-teman, dan syukur-syukur mau meluangkan waktunya untuk like maupun komen maupun share video ini agar dapat menjangkau masyarakat umum secara luas. Dan tentunya kita terbuka luas untuk menerima kritik, saran, masukan, atau ide-ide yang cukup menarik untuk dibahas di konten selanjutnya. Dan tentu saja kita kasih kesempatan yang seluas-luasnya buat teman-teman untuk menyampaikan unek-unek atau pandangan politik yang layak untuk dibicarakan melalui kolom komentar. Karena pada dasarnya pada kolom komentar kita kali ini kita kasih nama mimbar bebas. Terserah teman-teman mau ngomong apa saja. Oh iya, pada akhirnya konten kita kali ini sudah punya nama. Dan konten kita kali ini kita kasih nama kalau teman-teman tahu Ferry Irwandi, dia punya channel yang namanya Teman Makan. Teman Makan ini bukan hanya sekedar untuk makan bareng, tetapi juga bisa dijadikan sebuah wahana untuk ngobrol bareng, diskusi, sharing, curhat, dan sebagainya. Nah, meja makan lebih daripada itu. Meja makan ini bisa dijadikan sebagai salah satu media yang paling krusial untuk melakukan lobby-lobby politik. Dan siapa tahu juga melalui meja makan inilah akan muncul sebuah kesepakatan tentang siapa sosok nama yang akan diusung sebagai bakal calon presiden yang akan bertarung di pemilu 2024. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas mengenai siapa saja orang-orang atau golongan ataupun kelompok yang memiliki peranan penting dalam perpolitikan di Indonesia, atau dalam hal ini adalah siapa saja yang memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas politik. Nah, politik ini memang tidak serta-merta membicarakan soal kekuasaan di pemerintahan. Politik memang kerap kali dijadikan sebagai sebuah hal yang melekat pada diri kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam hal pekerjaan, dalam hal perkuliahan, dalam rukun bertetangga maupun dalam berumah tangga. Namun yang kita bahas kali ini adalah soal siapa saja yang memiliki peranan penting hingga roda perpolitikan di Indonesia berjalan secara dinamis. Politik ini memang dimaknai sebagai sebuah seni untuk meraih kekuasaan. Para elit-elit politik yang bermain ini tentu bergerak berdasarkan aturan main yang berlaku. Dan aturan main ini biasa disebut sebagai sistem politik. Sistem politik ini biasanya merujuk pada sebuah identitas maupun karakter pada sebuah negara. Dan sistem politik ini juga merujuk pada konstitusi yang berlaku pada sebuah negara. Sebagai contoh ya, negara Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik yang berasaskan demokrasi. Karena Indonesia menganut asas demokrasi, maka role model kekuasaan yang dipakai adalah pembagian kekuasaan, atau biasa disebut dengan trias politica. Sebuah istilah yang pertama kali dicetuskan oleh filsuf politik asal Inggris yang bernama John Locke, yang kemudian dikembangkan lagi oleh Montesquieu. Namanya trias politica berarti ada 3 penguasa pada sebuah negara. Kalau di Indonesia dikenal yang namanya eksekutif, yang terdiri dari presiden, wakil presiden, hingga turun menjadi para menteri yang bertugas. Lalu ada legislatif yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Terakhir ada yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, hingga Komisi Yudisial. Karena sistem yang dipakai adalah pembagian kekuasaan, maka para elit-elit politik yang bermain tentu juga orientasi politiknya pun beragam. Ada yang ingin masuk ke eksekutif, ada yang berorientasi ke legislatif, maupun ada yang berorientasi ke yudikatif. Dan hal tersebut sah-sah saja asalkan para elit politik yang bermain ini mengacu pada sistem politik yang berlaku. Sistem politik ini dapat berjalan manakala ada komponen-komponen yang terlibat. Dan komponen-komponen ini disebut infrastruktur politik. Infrastruktur politik inilah yang memainkan peran penting dalam sistem politikan kita, dan alur politik dalam sebuah sistem pada akhirnya berjalan secara dinamis. Infrastruktur politik yang ada di Indonesia ini bermacam-macam. Yang pertama adalah partai politik. Jelas ketika ada orang yang ingin menjadi anggota DPR maupun presiden, mereka perlu yang namanya kendaraan politik.
dan kendaraan politik tersebut adalah partai politik. Partai politik yang ada di Indonesia ini cukup banyak, karena setiap partai politik yang ada itu memiliki tujuan politik yang berbeda-beda pula. Meskipun dalam satu payung ideologi yang sama, yakni Pancasila, tetapi kita tidak bisa menafikan bahwa setiap partai politik juga memiliki wacana politik yang berbeda-beda pula. Misal ada partai politik yang mengambil Maharenisme sebagai wacana politik, atau ada juga partai politik yang mengambil nasionalisme sebagai wacana politik. Ada juga partai politik yang mengambil Islamisme sebagai wacana politik. Hal itu sah-sah saja, asalkan partai politik tersebut tunduk pada aturan main yang berlaku. Dalam hal ini salah satunya adalah Undang-Undang Partai Politik. Yang kedua adalah kelompok elit. Kelompok elit yang dimaksud ini adalah sebuah kelompok yang memiliki akses langsung terhadap penguasa. Kelompok elit ini biasanya terdiri dari para pengusaha, para akademisi, atau sebuah kelompok yang memiliki pengaruh besar terhadap jalannya kekuasaan. Dari sini saya tidak bisa memberikan contohnya, tapi teman-teman juga bisa mencari sendiri mengenai siapa kelompok elit yang punya pengaruh besar terhadap kekuasaan. Yang ketiga ada ormas atau organisasi masyarakat. Di dalam konstitusi, masyarakat ataupun warga negara memiliki hak berserikat atau berkumpul. Nah, pada prinsipnya, ormas ini mewadahi orang-orang yang memiliki tujuan maupun kepentingan yang sama dari tiap anggotanya. Meskipun sama-sama memiliki anggota, kepentingan maupun tujuan bergerak, namun ormas berbeda dengan partai politik. Ormas ini pada dasarnya bergerak di ranah sosial maupun kebudayaan. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa ormas justru menjadi salah satu komponen dalam infrastruktur politik? Jadi simpelnya begini, kalau kalian pernah melihat ada petinggi negara ataupun para elit-elit politik yang bersilaturahmi ke beberapa ormas, ataupun ada beberapa petinggi ormas yang diundang di istana negara, itu adalah salah satu contoh realitas maupun fenomena politik yang ada. Dan jangan salah, ormas ini justru menjadi salah satu komponen politik yang paling strategis. Karena kenapa? Karena basis massa. Jika ormas memiliki basis massa yang banyak, maka ormas tersebut menjadi salah satu komponen politik yang cukup diperhitungkan. Oleh siapa? Oleh para elit-elit politik yang tentunya memiliki kepentingan. Dan ketika ada ormas yang memiliki ideologi yang sama dengan salah satu partai politik yang bermain, maka keduanya tersebut secara tidak langsung berafiliasi dalam perpolitikan yang ada. Meskipun ormas ini tidak bergerak pada politik praksis, namun realitanya ormas ini justru memiliki peranan yang penting dalam hal menjalankan sistem politik yang terjadi saat ini. Sejumlah tokoh masyarakat, kiai dan pengasuh pondok pesantren di Mojokerto menggelar musyawarah warga Nahdlatul Ulama untuk menentukan kriteria pemimpin masa depan Indonesia yang akan ditentukan nanti dalam pemilu. Sebelumnya, sejumlah orang yang mengaku sebagai aktivis Muhammadiyah yang tergabung dalam Gerakan Persyarikatan Berkemajuan mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di pemilu 2024. Lalu yang keempat adalah kelompok penekan. Konsekuensi logis dari adanya sebuah sistem politik yang berasaskan demokrasi memberi kesempatan masyarakat untuk mengawal maupun mengawasi jalannya kekuasaan pada sebuah negara. Dan ketika ada sebuah kebijakan pemerintah maupun penguasa yang dianggap tidak berpihak pada beberapa kelompok masyarakat, maka pada dasarnya kelompok masyarakat ini akan bergerak ataupun akan melakukan respon seperti protes ataupun melakukan aksi unjuk rasa, lakukan pertemuan elit dengan beberapa para pemangku kepentingan. Demi apa? Demi membuat sebuah kebijakan yang dirasa memihak pada mereka. Elemen kelompok penekan ini ada beberapa macam, biasanya terdiri dari asosiasi, serikat, paguyuban, komunitas, ataupun LSM. Salah satu contoh gerakan kelompok penekan ini yang mampu membuat pemerintah pada akhirnya memfasilitasi mereka maupun membuat sebuah kebijakan yang berpihak pada mereka, yakni paguyuban driver ojol. Para warga yang berprofesi sebagai ojek online ini membentuk sebuah paguyuban, dan biasanya paguyuban ini dibentuk dalam rangka untuk mengakomodir kepentingan para ojol. Paguyuban ojol ini sering kali melakukan aksi unjuk rasa ataupun bertemu para elit-elit politik dalam rangka agar pemerintah membuat sebuah kebijakan yang berpihak pada mereka. Salah satu kebijakan yang paling fenomenal yang membuat para ojol ini difasilitasi aspirasinya adalah soal kebijakan tarif dasar ojol yang pada akhirnya berlaku di beberapa daerah. Yang kelima adalah media massa. Bagaimanapun juga, pengetahuan masyarakat soal isu-isu politik maupun dinamika politik yang terjadi saat ini juga didapat dari media massa.
Media massa ini akan memberitakan berbagai fenomena sosial politik yang terjadi kepada masyarakat, seperti pidato presiden ataupun pidato dari para calon presiden, lalu ada sebuah kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan untuk masyarakat, ataupun para perilaku elit-elit politik yang terjerat kasus hukum. Nah, persoalannya adalah apakah media massa hanya sekedar menginformasikan fenomena sosial politik kepada masyarakat? It really started in 2016 in the run-up to the last presidential election. I just started becoming very alarmed about the kind of quality and bias of information that people would use to support their arguments to their friends on Facebook. Lalu yang terakhir ada massa, kerumunan massa. Bagaimanapun juga kita seringkali melihat fenomena-fenomena aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa ini juga dimotori oleh sebuah ketidakpuasan mereka kepada para penguasa. Kerumunan massa ini juga memiliki peranan penting dalam roda perpolitikan. Salah satu contoh yang paling bersejarah adalah ketika masa reformasi, yang dimana kerumunan massa aksi mampu menurunkan kekuasaan Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun. Para massa aksi ini pada akhirnya membuat para elit politik untuk merubah kultur politiknya, merubah sistem politiknya, merubah sistem ketatanegaraannya agar lebih demokratis. Yang selama ini pada masa Orde Baru selalu diidentifikasikan sebagai massa yang otoriter. Dan setelah pasca reformasi ini, massa aksi menuntut adanya sebuah perubahan kultur politik yang lebih demokratis, yang lebih mengayomi maupun lebih mengakomodir kepentingan masyarakat secara banyak. Namun pada realitanya apakah demikian? Jadi ketika kalian merasa bahwa berpolitik itu harus masuk parpol terlebih dahulu, berafiliasi dengan tim ses ataupun juru kampanye, atau harus memiliki sebuah ide besar untuk merubah kultur bernegara dan berbangsa kita, well, sebetulnya itu juga tidak perlu amat. Kalian bisa berpolitik sesuai dengan kapasitas maupun peranan yang ingin kalian ambil. Jadi berpolitik itu cukup mudah. Yang penting adalah kalian punya wawasan yang cukup luas tentang perpolitikan ataupun soal isu-isu politik yang sedang hangat untuk dibicarakan saat ini. Paling tidak yang terpenting adalah kalian tidak buta-buta amatlah soal politik yang terjadi saat ini.